Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simelu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini, saya, Hema Farlina, berasal dari SMA Negeri 1 Tepah Barat, berperan sebagai supervisor. Saya, Emi Mila dari SD Negeri 14 Simelu Timur, berperan sebagai coach. Dan saya Fatmawati dari SMA Negeri 1 Sinabang, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu Emma. Apa kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik juga. Oh ya Bu Emi, hari ini Ibu akan melakukan coachingnya dengan Bu Fatma. Iya Bu. Oke Bu Emi, sebelum Bu Emi melakukan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan dulu Bu Emi. Boleh Bu Emi? Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Emi dan coachee yaitu Bu Fatma, saya akan mengamati dan saya juga akan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Emi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Emi sampaikan. Dan jangan lupa Bu Emi, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan proses observasi nih Bu Emi, ada yang sedikit yang mau saya tanyakan, boleh Bu Emi? Untuk yang pertama Bu Emi, kompetensi apa yang ingin Bu Emi kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ini ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti Bu Emi ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya Bu Emi, yang mana kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bu Emi kembangkan? Lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu, itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, begitu Bu. Oke Bu Emi. Nah, terakhir nih Bu Emi, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Emi capai dalam coaching kali ini? Nah, indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik Bu Emi. Nah,
Demikian observasi kita ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching. Semoga lancar dan juga sesuai dengan harapan. Dan nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Emi. Oke Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Bisa saya bicara sebentar Bu? Boleh Bu. Ibu lagi sibuk? Tidak Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu gimana Bu? Sehat juga kan Ibu? Baik Ibu, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Gini Bu, ada sedikit cerita. Saya ada sedikit keluhan tentang hidup saya Bu. Oh iya Bu, keluhan apa itu Bu? Silakan sampaikan. Mana tahu ya Bu, saya bisa bantu, kita bisa saling sharing. Begini Bu, saya merasa agak khawatir dengan rendahnya minat belajar matematika siswa-siswa saya Bu. Sepertinya mereka merasa bahwa pelajaran matematika itu tidak begitu penting Bu. Saya turut prihatin Bu. Jadi dari pertemuan kita ini, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Dari pertemuan ini saya mengharapkan bisa mendapatkan solusi mengenai bagaimana cara saya agar siswa saya bisa lebih termotivasi dalam belajar matematika dan tidak sepele lagi dengan pembelajaran matematika Bu. Mudah-mudahan bisa menghasilkan nilai yang lebih baik nantinya Bu. Amin ya, amin. Baik Ibu Fatma, saya memahami perasaan Ibu. Ayo sekarang Ibu Fatma ya, kita buktikan mengenai permasalahan Ibu. Dari yang Ibu ceritakan tadi, apa yang menurut Ibu menjadi akar penyebab rendahnya motivasi belajar siswa Ibu ketika belajar matematika? Dan juga kenapa anak-anak bisa merasa bahwa pelajaran matematika itu tidak begitu penting? Iya Bu, saya beberapa kali mendengar anak-anak sering mengatakan bahwa matematika tidak akan mereka gunakan di kehidupan sehari-hari mereka Bu. Dan saya perhatikan mereka cenderung lebih tertarik pada pelajaran yang dianggap mereka lebih praktis seperti pelajaran kesenian. Mungkin siswa-siswa saya itu kurang melihat relevansi matematika dengan kehidupan sehari-harinya Bu. Jadi mereka tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Oh gitu ya Bu. Saya rasa benar apa yang Ibu sampaikan. Mereka tidak melihat relevansi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Makanya mereka cuek ya dengan pelajaran matematika. Jadi kalau begitu ya Bu, bagaimana menurut Ibu yang harus dilakukan agar mereka tertarik dan nggak cuek lagi? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai tahap awalnya? Saya pikir Bu, langkah pertama yang saya lakukan nih adalah membuat pelajaran matematika lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya bisa mencari contoh-contoh yang nyata dan memperlihatkan bagaimana matematika itu digunakan dalam situasi dunia nyata. Saya akan menunjukkan pada mereka betapa pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka Bu. Saya akan berusaha untuk mengaitkan pelajaran matematika dengan contoh-contoh nyata yang relevan dengan minat mereka. Misalnya dalam mengatur keuangan Bu, menghitung diskon kartu belanja, atau dalam kaitan sesuai cita-cita mereka nanti yang mungkin juga memerlukan pemahaman matematika. Bagus sekali bukannya langkah berikutnya. Lalu apalagi bukannya bagaimana kalau saya coba pendekatan yang berbeda lagi? Saya coba juga untuk memberikan tugas yang menantang, namun tak menarik untuk meningkatkan minat mereka. Misalnya membuat proyek atau masalah yang memerlukan pemahaman matematika dalam konteks yang sesuai dengan minat yang memiliki. Masya Allah, super sekali ya Bu. Kira-kira ada lagi ide Ibu yang lebih berlebihan lagi? Bagaimana jika saya juga mempertimbangkan untuk membawa beberapa contoh sukses dari alumni yang memiliki latar belakang matematika dan sekarang memiliki karir yang sukses? Luar biasa Bu Fatma. Sangat tertarik saya jadinya. Jadi seperti yang Ibu ceritakan tadi, kapan rencana Ibu akan Ibu laksanakan? Saya penasaran Bu, rencana Ibu ini terlaksana, rencana aksi yang bagus itu Bu Fatma. Ya Bu, saya akan segera melaksanakan rencana ini dan melihat bagaimana respon siswa saya. Saya juga akan terus berkomunikasi dengan mereka dan memahami apakah minat mereka mulai meningkat.
bagus sekali Bu ya. Selain itu kita perlu melihat perkembangan dari rencana ini ya Bu. Mari kita jadwalkan pertemuan berikutnya Bu untuk mendiskusikan hasilnya. Jika ada hambatan atau perlu penyesuaian, bisa Ibu cari lagi solusinya. Tentu Bu, saya sangat berterima kasih atas bantuan dan arahan Ibu ya Bu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan belajar matematika anak-anak saya Bu. Semua terdengar sangat baik bukan Mak? Saya yakin dengan konsekuensi dan upaya maksimal Ibu, kita akan melihat perubahan positif ya dalam motivasi dan hasil belajar siswa-siswa Ibu. Kita juga akan melihat, akan terus memantau perkembangan ini pada sesi coaching mendatang. Kemudian kalau Ibu butuh support, kalau misalnya Ibu butuh support, jangan lupa hubungi saya setelah pelaksanaan pembelajaran dan jangan lupa ceritakan ke saya bagaimana keseluruhannya. Terima kasih banyak ya Bu Emi. Saya merasa lebih semangat dan bertambah kepercayaan diri saya untuk mengatasi masalah saya ini dan ingin saya melakukan rencana tadi itu Bu. Saya lebih semangat lagi. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, jadi Bu Emi sudah berhasil ya melakukan coaching dengan Alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya. Bu Emi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan Alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, terus mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Bu Emi juga mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi. Dan juga Bu Emi berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Emi dengan coach. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Bu Emi sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya, ini Ibu kompetensi apa yang mau dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Oh iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, tentunya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan Alur Tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Luar biasa sekali ya Bu Emi. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Emi hari ini sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih dan untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.